Sore itu langit di Mandah berwarna jingga keemasan. Angin dari sungai kecil di belakang rumah membawa aroma asin yang bercampur dengan wangi kelapa muda. Di kejauhan, suara azan maghrib terdengar, sayup, mengingatkan setiap orang untuk berhenti sejenak dari kesibukan dan kembali ke rumah. Hari itu tanggal 20 Juni tahun 2021, Raffi Saputra pulang lebih awal dari perjalanan dinasnya di Pekanbaru. Ia tidak memberitahu siapapun tentang kepulangannya. Dalam hati ia ingin memberikan kejutan kecil untuk istrinya, Siti Rahma, perempuan lembut yang selama ini menjadi cahaya di hidupnya. Perjalanan jauh dari kota menuju kampung membuat tubuhnya lelah, tapi semangatnya terasa penuh. Ia membayangkan wajah istrinya yang cerah ketika melihatnya pulang tanpa kabar. Ia bisa membayangkan Siti Rahma berlari kecil dari dapur, tersenyum malu sambil berkata bahwa ia seharusnya memberitahu sebelumnya. Bayangan sederhana itu sudah cukup membuat langkah Raffi terasa ringan. Tak ada yang lebih indah bagi seorang suami selain melihat rumahnya menyala dengan kehangatan cinta. Namun begitu mobil yang ia tumpangi berhenti di depan pagar rumah, sebuah perasaan aneh menyelinap di dada. Rumah kayu berwarna coklat tua itu berdiri diam, seperti kehilangan napas. Pagar tidak terkunci, tapi pintu utama tertutup, rapat. Tidak ada suara sendok beradu dari dapur. Tidak ada aroma masakan yang biasanya menyambut setiap sore. Raffi menatap halaman yang kosong, lalu memanggil pelan memecah kesunyian. Suaranya tenggelam bersama suara serangga malam yang mulai berdengung. Ia melangkah masuk ke ruang tamu. Perabotan tetap di tempatnya, tapi udara di dalam rumah terasa dingin dan asing. Di atas meja makan ada sepiring nasi dan lauk yang sudah dingin. Tutup saji masih terpasang seperti seseorang yang menunggu tapi tak sempat menyentuh. Raffi menelan ludah mencoba menenangkan diri. Mungkin sedang di belakang rumah, pikirnya. Ia berjalan ke dapur lalu ke kamar tidur. Tak ada siapapun. Semua terasa terlalu sunyi untuk sebuah rumah yang biasanya hangat oleh tawa. Dari kamar muncul suara langkah perlahan. Seorang lelaki tua keluar dengan wajah muram. Itulah Haji Umar, ayah Raffi. Lelaki yang sudah lama ditinggal istrinya itu, kini hidup bersama anak dan menantunya. Wajahnya keras, mata dalamnya menatap tajam tapi kosong. Raffi menunduk hormat lalu bertanya dengan nada cemas. "Di mana, Siti?" Lelaki tua itu tidak menjawab seketika. Ia duduk di kursi rotan, menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara datar bahwa Siti sudah pergi. Hanya dua kata yang dingin. Seperti angin malam membuat dada Raffi terasa sesak. Raffi terdiam sejenak, tidak mengerti. Ia mengulang pertanyaannya dengan suara bergetar. "Pergi kemana, ayah?" Jawaban yang keluar membuat dunia Raffi seakan runtuh. Haji Umar berkata bahwa Siti telah meninggalkan rumah mengikuti lelaki lain. Suaranya terdengar getir dan sinis, seperti seseorang yang ingin menutup pintu harapan. Ia menuduh menantunya tidak setia, bahwa selama Raffi pergi ke Pekanbaru, perempuan itu telah berbuat aib. Raffi berdiri mematung, matanya berkaca-kaca, tidak percaya pada telinganya sendiri. Siti Rahma yang ia kenal bukanlah perempuan seperti itu. Ia adalah sosok lembut, penyabar, dan penuh kasih. Perempuan yang rela bangun sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan dan menjemur pakaian. Ayahnya. Tidak mungkin ia meninggalkan rumah tanpa pesan, tanpa jejak. Raffi menatap ayahnya yang kini memalingkan muka. Hati kecilnya menolak mempercayai kata-kata itu. Ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik tatapan dingin Haji Umar. Dengan langkah gemetar, Raffi membuka lemari pakaian di kamar. Bagian tempat baju, istrinya memang kosong. Meja rias pun tampak rapi tanpa sisir dan parfum yang biasa tergeletak di sana. Semua seolah disiapkan untuk menipu. Ia mencoba menelepon Siti, tapi yang terdengar hanya nada panjang yang berakhir dengan pesan tidak dapat dihubungi. Telepon itu terasa seperti suara perpisahan tanpa penjelasan. Raffi menutup wajahnya, menahan napas berat. Ia tahu istrinya tidak akan pernah pergi begitu saja. Ia merasakan ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ketika malam turun dan bintang-bintang mulai berkilau di langit riau, Raffi melangkah ke halaman belakang. Di sana,
Ada kandang besi besar, tempat Haji Umar memelihara ular sanca batik kesayangannya. Hewan itu sudah dipelihara sejak bertahun-tahun. Panjangnya lebih dari 5 meter. Tubuhnya berwarna kuning bercorak coklat seperti batik tua. Raffi menatapnya dengan perasaan ngeri. Malam itu, hewan itu tidak bergerak, hanya berdiam dengan perut menggembung aneh, seperti baru saja menelan sesuatu yang besar. Raffi memandanginya lama, hatinya berdebar, pikiran buruk berkelebat, tapi ia menolak mempercayainya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanya kebetulan. Namun semakin ia menatap, semakin kuat rasa takut itu merayap. Ia menelan ludah, lalu melangkah kembali ke dalam rumah dengan tubuh menggigil. Ia bertanya pelan pada ayahnya, apa yang diberikan kepada ular itu? Haji Umar menjawab singkat, seekor kambing kecil, dari tetangga. Tapi nada suaranya goyah, tidak setegas biasanya. Raffi menatap ayahnya dalam diam. Di antara suara jangkrik dan detak jantung yang terasa di telinga, ia menyadari ada sesuatu yang salah. Malam itu, udara Mandah terasa lebih berat, seolah menyimpan rahasia besar yang tak ingin terbongkar. Dalam dada Raffi, muncul rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan yang berasal bukan dari kegelapan luar, melainkan dari kemungkinan mengerikan yang tumbuh di benaknya sendiri. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari mimpi buruk terpanjang dalam hidupnya. Malam di Mandah terasa panjang dan berat. Angin dari sungai membawa udara lembab yang menusuk tulang. Di ruang tamu, lampu gantung kecil berayun pelan menebarkan cahaya kekuningan yang samar. Raffi duduk di kursi rotan. Kedua tangannya menggenggam erat ponsel yang kini sudah tak berguna. Ia menatap layar, yang gelap seperti hatinya malam itu. Setiap kali mencoba menenangkan diri, pikirannya justru memunculkan wajah Siti, Rahma yang tersenyum lembut, lalu perlahan memudar seperti bayangan di dalam mimpi. Ia menatap ke arah ayahnya yang duduk di pojok ruangan memandangi cangkir teh yang sudah dingin. Tidak ada percakapan di antara mereka, hanya bunyi detik jam dinding yang terasa semakin keras di telinga. Haji Umar tampak tenang, tapi ketenangan itu seperti tirai yang menutupi sesuatu. Tatapan matanya tidak lagi seperti tatapan seorang ayah, melainkan seperti seseorang yang menyimpan rahasia gelap. Raffi mencoba berbicara, suaranya pelan tapi tegas. Ia berkata bahwa ia tidak percaya Siti pergi bersama lelaki lain. Ia tahu perempuan itu terlalu setia, terlalu jujur untuk melakukan hal seperti itu. Ia yakin ada alasan lain di balik kepergiannya. Haji Umar tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang lalu berkata bahwa anak muda terlalu buta oleh cinta. Kalimat itu dingin seperti batu menampar hati Raffi tanpa suara. Raffi menunduk. Ia tidak ingin berdebat, tapi hatinya menolak diam. Ia berjalan ke kamar, membuka kembali lemari yang kosong itu. Tangannya menyentuh kain mukena putih milik Siti yang tertinggal di sudut bawah. Ia menggenggamnya erat. Wangi sabun dan sedikit aroma bunga melati masih menempel. Ia tahu jika Siti benar-benar pergi, perempuan itu tidak akan meninggalkan mukena kesayangannya. Ia selalu membawanya kemanapun pergi. Raffi menutup matanya, menahan air mata yang mulai mengalir. Di luar, suara angin bertiup makin keras, membuat dahan kelapa bergoyang. Raffi memutuskan keluar rumah. Ia berjalan ke halaman belakang, menatap lagi kandang ular sanca yang berada di bawah pohon mangga tua. Hewan itu masih diam. Tubuhnya menggulung seperti batu besar yang bernafas. Raffi menatap perut ular yang menggembung, seolah di dalamnya ada sesuatu yang berjuang untuk keluar. Ia memalingkan wajah, tapi bayangan buruk itu terus menghantui pikirannya. Ia memanggil seorang tetangga, Pak Jamil yang rumahnya hanya berjarak beberapa puluh meter. Lelaki paruh baya itu datang membawa senter. Raffi bertanya apakah ia melihat Siti sore tadi. Pak, Jamil menggeleng. Sejak pagi katanya, tidak ada siapapun keluar dari rumah. Raffi, suaranya terdengar jujur, tapi kalimat itu justru menambah beban di dada Raffi. Ia terdiam menatap gelap pekat di sekitar. Setelah tetangganya pamit, Raffi berdiri lama di halaman. Ia teringat beberapa hari sebelumnya, ketika Siti mengirim pesan kepadanya. Pesan sederhana, hanya menanyakan kapan ia pulang.
Tidak ada tanda-tanda gelisah, tidak ada kata perpisahan. Semuanya normal, tenang seperti biasanya. Bagaimana mungkin dalam beberapa hari segalanya berubah drastis? Ia menatap rumahnya yang kini terasa asing. Rumah yang dulu dipenuhi suara tawa kini seakan menjadi saksi bisu dari sesuatu yang mengerikan. Menjelang tengah malam, Raffi duduk di beranda. Ia menatap sungai yang gelap. Airnya bergerak lambat seperti menahan rahasia. Dari kejauhan terdengar suara gonggongan anjing lalu hening lagi. Dalam keheningan itu, Raffi merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Ia tidak tahu apakah itu suara hewan malam atau sekadar perasaannya sendiri yang sudah dikuasai ketakutan. Tapi hatinya berbisik bahwa rumah ini tidak lagi sama. Ada sesuatu yang hilang, dan bukan hanya kepergian istrinya. Pagi datang dengan langit kelabu. Udara lembab membuat lantai kayu di rumah Raffi terasa dingin di telapak kaki. Ia hampir tidak tidur semalaman. Ketika membuka mata, ia mendengar suara langkah ayahnya di dapur. Sibuk dengan sesuatu, aroma kopi tercium samar. Raffi keluar dan bertanya dengan suara serak. Apakah ayahnya sudah mencoba mencari Siti ke rumah keluarganya di desa seberang? Haji Umar menjawab singkat bahwa tidak ada gunanya mencari seseorang yang sudah memilih pergi. Nada suaranya keras seperti menolak semua harapan. Raffi menatap ayahnya lama, mencoba menemukan sedikit empati di wajah yang dulu ia hormati. Tapi yang ia temukan hanyalah dingin dan jarak. Ia tidak mengenali lagi sosok itu. Dalam hatinya muncul perasaan ganjil yang belum pernah ia rasakan. Perasaan takut kepada ayah sendiri. Ia mengalihkan pandangan ke jendela dan melihat seekor burung gagak bertengger di pagar. Burung itu menatap ke arah rumah, kemudian terbang pergi. Hatinya merinding tanpa alasan. Sepanjang pagi, Raffi mencari di sekitar kampung. Ia menelusuri jalan setapak menuju pasar, bertanya kepada pedagang, kepada anak-anak yang bermain di tepi sungai, tapi tidak ada seorang pun yang melihat Siti. Seolah perempuan itu benar-benar menghilang. Ketika ia kembali ke rumah, Haji Umar sedang duduk di beranda, menatap sungai dengan pandangan kosong. Di sampingnya ada secangkir kopi yang belum tersentuh dan sebatang rokok yang terbakar separuh. Raffi berdiri di belakang ayahnya ingin berkata banyak hal, tapi lidahnya keluh. Dalam diam, ia menyadari sesuatu. Sejak malam kemarin, ayahnya tidak menatap matanya sama sekali. Setiap kali Raffi bertanya tentang Siti, lelaki tua itu selalu memalingkan wajah, seolah menghindar dari tatapan anaknya. Ada sesuatu yang ia sembunyikan dan Raffi bisa merasakannya. Ia tidak tahu apa, tapi nalurinya berbisik bahwa kebenaran tidak akan ditemukan di luar rumah, melainkan di dalam rumah itu sendiri. Menjelang sore, Raffi duduk di halaman menatap langit yang mulai memerah. Ia mendengar suara dari arah kandang ular. Suara gesekan pelan seperti sesuatu yang bergerak di dalam. Ia menoleh cepat. Perut ular itu kini tampak sedikit lebih kecil dari malam sebelumnya, tapi masih menggembung aneh. Raffi menatapnya lama, dengan napas tertahan. Sebuah pikiran yang selama ini ia tolak perlahan tumbuh dan menguasai pikirannya. Ia berusaha menepisnya, tapi bayangan itu terlalu kuat. Malam akan segera datang dan bersama gelap yang turun, rasa takut dalam hatinya pun makin menebal. Ia tahu ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ia tidak bisa lagi diam. Malam turun perlahan di atas desa Manda. Langit berubah gelap hanya disinari cahaya bulan yang menggantung di antara awan tipis. Raffi duduk di ruang tamu. Tubuhnya kaku seperti batu. Di luar suara air sungai terdengar lirih. Sesekali terdengar suara kodok dan jangkrik, tapi semuanya terasa begitu jauh. Di dalam rumah itu, udara dipenuhi ketegangan yang tak kasat mata. Sejak sore, Raffi tidak berbicara sepatah kata pun dengan ayahnya. Mereka hidup dalam dua dunia yang sama sekali berbeda, dipisahkan oleh kecurigaan yang semakin tebal. Ia menatap foto di dinding foto pernikahannya dengan Siti Rahma. Dalam foto itu, senyum mereka tampak bahagia, seolah hidup hanya penuh dengan hal indah. Siti mengenakan kebaya putih, sederhana. Matanya menatap Raffi dengan lembut. Kini foto itu seperti bayangan dari dunia lain. Dunia yang sudah hancur,
Raffi menutup matanya dan untuk pertama kalinya sejak ia pulang air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia merasa seperti sedang kehilangan segalanya. Istrinya menghilang tanpa jejak. Ayahnya berubah menjadi sosok asing yang penuh rahasia. Ia bahkan mulai takut dengan suara langkah di rumahnya sendiri. Setiap kali mendengar suara dari belakang rumah, jantungnya berdetak cepat. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Sesuatu yang lebih gelap dari malam Manda. Raffi menatap ke arah pintu belakang. Pikirannya kembali ke pemandangan aneh di kandang ular. Ia ingat perut ular itu yang menggembung besar dan tatapan mata. Hewan itu yang seperti menyimpan rahasia. Setiap kali mengingatnya, bulu kuduknya berdiri. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua hanyalah imajinasi. Tetapi hatinya menolak percaya. Ia tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang besar, mengerikan, dan bersembunyi di balik keheningan itu. Sekitar pukul 10 malam, ia bangkit dan berjalan ke kamar. Di atas meja, ia mengambil ponselnya. Tangannya gemetar saat membuka layar. Ia menatap kontak bernama polisi Manda. Butuh beberapa detik sebelum ia akhirnya menekan tombol panggil. Suara dari seberang terdengar tenang, menanyakan identitas dan alasan laporan. Raffi berbicara terbata, suaranya parau, menjelaskan bahwa istrinya hilang, bahwa ia curiga ada sesuatu yang tidak beres di rumahnya, bahkan mungkin melibatkan ayahnya sendiri. Petugas di seberang awalnya terdiam, lalu berjanji akan mengirim tim penyelidik. Beberapa jam kemudian, di tengah malam yang sunyi, suara kendaraan polisi terdengar mendekat. 2 mobil berhenti di depan rumah. Lampu sorot menembus pekat menerangi halaman dan pohon kelapa yang menjulang. Dari salah satu mobil turun, seorang pria berperawakan tinggi mengenakan seragam lengkap. Wajahnya tegas, rambutnya sudah mulai beruban. Ia memperkenalkan diri sebagai Komisaris Besar Andika Putra, perwira dari Polres Indragiri Hilir yang kebetulan sedang berada di Manda untuk menangani kasus lain. Malam itu, ia memutuskan datang sendiri setelah mendengar laporan aneh dari seorang warga tentang kemungkinan kehilangan yang tak biasa. Komisaris Andika berbicara dengan nada tenang, namun penuh kewaspadaan. Ia menatap Raffi dengan mata yang tajam, tapi penuh empati. Ia tahu ada sesuatu yang berat di balik wajah muda itu. Ia meminta Raffi menceritakan semuanya dari awal. Raffi bercerita dengan suara bergetar, dari kepulangannya sore itu, hingga kecurigaannya pada ayahnya, dan perut ular yang menggembung aneh. Suaranya kadang tersendat tapi kejujurannya terasa jelas. Komisaris Andika mendengarkan tanpa menyelah. Ia mengangguk pelan lalu menatap ke arah halaman belakang. Ia memberi isyarat kepada timnya untuk memeriksa rumah. Sementara 2 petugas lainnya berjaga di depan. Udara malam terasa lebih dingin ketika mereka mendekati kandang besi di bawah pohon mangga. Di dalamnya ular sanca itu masih terbaring. Tubuhnya menggulung pelan. Lampu senter menyorot ke perutnya yang masih tampak menggembung membuat semua orang yang melihat menelan ludah. Raffi berdiri di belakang. Matanya memandangi binatang itu dengan perasaan ngeri. Komisaris Andika berjongkok memperhatikan dengan seksama. Ia sudah berpengalaman menghadapi berbagai kasus, tapi ini berbeda. Ada sesuatu yang menakutkan, namun menarik di hadapannya. Ia bertanya kepada Haji Umar, yang sejak tadi berdiri di pintu belakang. Mengapa ular itu diberi makan begitu besar? Haji Umar menjawab datar. Katanya ia memberi makan seekor kambing, tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Ia menghindari tatapan mata semua orang, terutama anaknya sendiri. Komisaris Andika berdiri dan menatap langsung ke mata lelaki tua itu. Ia melihat kegelisahan yang disembunyikan dengan buruk. Lalu ia berjalan mendekat ke Raffi, berbisik pelan agar tetap tenang. Ia tahu bahwa malam itu bisa menjadi malam panjang. Ia memutuskan untuk memisahkan keduanya dan mengambil keterangan secara terpisah. Di ruang tamu, Raffi duduk di kursi sambil menjawab pertanyaan petugas. Dia menceritakan bagaimana istrinya menghilang, bagaimana ayahnya berubah, dan bagaimana perasaan takut itu terus menghantuinya. Di sisi lain, Haji Umar duduk dengan wajah tegang. Ketika ditanya, ia menjawab singkat, selalu dengan nada keras. Ia menegaskan bahwa menantunya pergi sendiri,
bahwa semua ini hanya imajinasi anaknya yang terlalu mencintai istrinya. Tapi semakin ia berbicara, semakin jelas kebohongan itu. Sikapnya kaku, matanya tak pernah menatap langsung. Komisaris Andika menatap jam tangannya. Sudah hampir, tengah malam, ia berjalan keluar, menatap lagi ke arah kandang ular yang berkilau di bawah cahaya lampu. Perut, hewan itu bergerak pelan seperti sedang mencerna sesuatu. Ia tahu bahwa Wak berjalan melawan mereka. Jika benar ada sesuatu di dalam tubuh binatang itu, maka setiap menit yang berlalu bisa menghancurkan semua bukti. Ia harus membuat keputusan cepat. Dalam pikirannya muncul dua kemungkinan dan keduanya sama beratnya. Tapi ia tahu hanya satu cara untuk menemukan kebenaran. Ia menoleh kepada timnya dan berkata bahwa besok pagi mereka akan memanggil dokter hewan serta tim dari Balai Konservasi untuk membantu penyelidikan. Malam itu, rumah Raffi dijaga ketat oleh dua polisi berseragam. Sementara Raffi duduk di beranda, memandangi sungai yang berkilau di bawah sinar bulan. Angin membawa suara lembut dari kejauhan seperti bisikan yang tak bisa ia pahami. Di dalam rumah, Haji Umar terdiam di kursinya. Matanya kosong. Tidak ada kata-kata lagi antara ayah dan anak. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menekan seperti bayangan. Malam yang menutup segalanya. Raffi memejamkan mata berdoa dalam hati, agar esok membawa cahaya. Meski ia tahu, cahaya yang datang bisa saja menyilaukan dengan kebenaran yang tak sanggup diterima manusia. Fajar menyingsing di mandah dengan langit yang berwarna kelabu. Embun menempel di dedaunan kelapa dan suara burung murai terdengar samar dari kejauhan. Namun di rumah Raffi Saputra pagi itu tidak membawa kedamaian. Suasana terasa berat dan tegang. Dua mobil polisi masih terparkir di depan rumah dan beberapa petugas berjaga di sekitar halaman. Raffi belum tidur semalam penuh. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi pikirannya tetap tajam. Ia tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang menentukan. Dari dapur terdengar suara, langkah Komisaris Besar Andika Putra. Lelaki berusia 50-an itu tampak tenang, meski matanya menunjukkan tanda kelelahan. Ia baru saja selesai berbicara lewat radio dengan tim dari Balai Konservasi dan dokter hewan yang sedang dalam perjalanan menuju rumah Raffi. Dalam hatinya, Andika tahu bahwa ia sedang menghadapi sesuatu yang tak biasa. Ia pernah menangani kasus pembunuhan, perampokan, dan penipuan besar, tapi belum pernah ada yang seaneh ini. Ketika ia melangkah ke ruang tamu, Raffi berdiri menatap keluar jendela. Lelaki muda itu berbalik, lalu bertanya dengan suara lemah, apakah mereka akan memeriksa kandang hari ini? Andika mengangguk perlahan. Ia berkata bahwa mereka akan menunggu tim ahli karena hewan sebesar itu tidak bisa ditangani sembarangan. Ular sanca batik bisa menjadi agresif jika terganggu, apalagi jika sedang dalam proses mencerna. Raffi hanya mengangguk tanpa suara. Ia menatap halaman belakang yang dikelilingi pagar besi. Tempat ular itu terdiam. Setiap kali melihat ke arah sana, dadanya terasa sesak. Sekitar pukul 9 pagi, dua mobil tambahan tiba. Beberapa orang turun membawa alat dan peti besar. Mereka adalah dokter hewan dan tim konservasi dari Tembilahan. Seorang pria berjaket hijau memperkenalkan diri sebagai Dr. Rendra, ahli reptil yang sudah berpengalaman menangani berbagai kasus satwa liar. Ia mendengarkan penjelasan Komisaris Andika dengan serius, lalu berjalan menuju kandang. Matanya menyipit ketika melihat ukuran ular itu. Hewan itu tampak sehat, tapi perutnya jelas membesar tidak wajar. Seolah baru menelan sesuatu yang jauh lebih besar dari seekor kambing. Sebelum mendekat, Dr. Rendra meminta semua orang menjaga jarak aman. Ia memberi isyarat kepada dua asisten untuk menyiapkan obat penenang. Raffi berdiri di dekat Komisaris Andika, menatap setiap gerakan dengan napas tertahan. Di sisi lain, Haji Umar duduk di beranda, wajahnya pucat, kedua tangannya saling menggenggam erat. Tidak ada kata keluar dari mulutnya. Ia hanya menatap kosong ke arah kandang, matanya tampak gelisah. Dr. Rendra mengangguk kepada Andika, memberi tanda bahwa ia siap. Dua petugas konservasi perlahan membuka pintu kandang besi.
Suara engsel berderit keras memecah kesunyian. Dalam sekejap, ular sanca itu menggeliat. Tubuhnya berputar perlahan. Kepala besarnya terangkat dengan lidah menjulur keluar. Semua orang mundur beberapa langkah. Hewan itu berdesis. Matanya berkilat di bawah sinar matahari. Suara gesekan tubuhnya dengan lantai semen membuat bulu kuduk berdiri. Dengan tenang tapi waspada, Dr. Rendra menembakkan jarum penenang ke tubuh ular. Hewan itu bergerak liar selama beberapa detik, lalu perlahan tenang. Napasnya melambat, tubuhnya menggulung dengan berat. Beberapa petugas segera masuk untuk mengikat bagian kepala dan ekornya dengan tali pengaman. Setelah memastikan hewan itu dalam keadaan aman, Dr. Rendra berjongkok meneliti bagian perut yang menggembung. Ia menekan perlahan lalu mengerutkan kening. Komisaris Andika mendekat. Ia menatap. Wajah dokter yang kini berubah serius. Dr. Rendra menghela napas panjang dan berkata pelan bahwa isi perut ular ini terlalu besar untuk seekor kambing. Struktur di dalamnya tampak lebih padat. Bentuknya tidak beraturan. Ia tidak bisa memastikan, tapi kemungkinan besar itu bukan hewan ternak. Kalimat itu membuat Raffi lemas seketika. Kakinya bergetar, dan ia hampir jatuh jika tidak segera ditopang oleh salah satu petugas. Andika menatap Raffi dengan penuh simpati, lalu memutuskan bahwa pemeriksaan harus dilanjutkan segera. Ia tahu risiko besar di balik keputusan itu, tapi waktu tidak berpihak. Jika benar ada sesuatu yang penting di dalam tubuh ular itu, maka proses pencernaan bisa menghancurkan semua bukti dalam hitungan jam. Ia memberi perintah kepada tim medis untuk menyiapkan prosedur yang lebih mendalam. Dr. Rendra mengangguk lalu mengeluarkan alat khusus untuk merangsang refleks regurgitasi, yaitu proses alami ular, memuntahkan mangsa ketika merasa terancam. Semua orang menahan napas. Ular itu bergerak pelan, lalu menggeliat kuat. Tubuhnya bergetar, bagian perutnya bergelombang aneh, suara berat terdengar dari tenggorokannya. Lalu di depan mata semua orang, hewan itu membuka mulut lebar, mengeluarkan cairan kental berwarna kekuningan. Raffi menutup mulutnya, menahan rasa mual dan ketakutan. Suara-suara dari dalam perut ular terdengar menakutkan seperti sesuatu yang berjuang untuk keluar dari kegelapan. Detik demi detik terasa seperti jam. Semua mata tertuju pada mulut ular yang perlahan mengeluarkan sesuatu yang besar dan berat. Bau anyir menyengat memenuhi udara, dan kemudian benda itu mulai terlihat. Dr. Rendra terdiam. Komisaris Andika mematung. Raffi menatap tanpa berkedip. Tubuhnya gemetar. Dari dalam mulut ular itu muncul sesuatu yang berwarna pucat, lembek, dan berbentuk aneh. Sekilas tampak seperti potongan kain. Tapi ketika benda itu jatuh ke tanah, terlihat sesuatu yang membuat semua orang menahan napas. Sebuah tangan manusia. Udara seolah berhenti bergerak. Salah satu petugas terisak pelan, sementara Raffi jatuh berlutut di tanah. Ia menatap benda itu dengan mata membesar, lalu tubuhnya goyah. Dalam sekejap, dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia tidak sempat menjerit, hanya memegangi dadanya yang terasa sakit. Komisaris Andika segera memberi perintah agar semua orang mundur. Ia menutup wajahnya, berusaha menjaga ketenangan. Meski dalam hatinya pun berguncang hebat, ular itu masih terus memuntahkan isi perutnya, dan dari dalam cairan kental itu muncul potongan kain batik, lalu sesuatu yang menyerupai gelang emas kecil. Di tanah, benda itu memantulkan cahaya. Raffi mengenali gelang itu seketika. Itu milik Siti Rahma. Ia tidak sanggup lagi berdiri. Tangisnya pecah, menghancurkan kesunyian pagi itu. Komisaris Andika menatap pemandangan di hadapannya dengan rahang mengeras. Ia tahu rahasia yang selama ini tersembunyi akhirnya mulai terungkap. Tapi ia juga tahu kebenaran yang akan muncul sepenuhnya tidak akan mudah diterima oleh siapapun di rumah itu. Suara tangisan pecah di halaman rumah kayu itu menggema di antara pepohonan kelapa yang berdiri bisu. Raffi Saputra berlutut di tanah. Kedua tangannya gemetar. Matanya terpaku pada sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Di depan matanya, dokter hewan dan petugas konservasi bekerja dengan hati-hati.
Sementara Komisaris Besar Andika Putra berdiri tegak, menatap, tanpa berkata apun. Wajahnya pucat, namun sorot matanya tetap kuat. Ia tahu, apa yang mereka saksikan pagi itu bukan hanya sebuah temuan, melainkan pintu menuju sebuah kebenaran yang kelam dan tak termaafkan. Dari mulut ular sanca batik itu, perlahan keluar sisa-sisa pakaian yang pernah dikenakan Siti Rahma. Potongan kain batik dengan motif bunga kelapa, pakaian yang pernah ia pakai saat mengantar Raffi ke terminal, sebelum suaminya berangkat kerja seminggu yang lalu. Setiap helai kain itu seperti menyayat hati Raffi. Tangisnya berubah menjadi isakan lirih yang memecah udara. Ia tidak ingin percaya, tapi setiap detik yang berlalu menegaskan kenyataan yang tak bisa lagi ia tolak. Istrinya tidak pergi, tidak melarikan diri. Ia mati di rumah ini. Haji Umar yang sejak tadi duduk di beranda, kini berdiri perlahan. Wajahnya pucat pasi, keringat menetes dari pelipisnya. Kedua tangannya bergetar saat ia melihat apa yang terjadi. Mata tuanya kehilangan cahaya, seolah seluruh tenaga dalam tubuhnya menguap. Komisaris Andika menatapnya, dari jauh lalu berjalan perlahan mendekat. Langkahnya mantap, matanya tajam seperti pedang. Ia berhenti beberapa meter dari lelaki tua. Itu lalu berkata dengan suara dalam bahwa sudah saatnya kebenaran diucapkan. Kalimat itu membuat Haji Umar menunduk. Ia membuka mulut tapi tidak ada suara keluar. Bibirnya bergetar, dadanya naik, turun cepat. Raffi menatap ayahnya dengan pandangan kosong. Tak lagi tahu apakah di hadapannya masih seorang ayah, atau hanya bayangan dari dosa yang menyamar sebagai manusia. Hening panjang membentang di antara mereka. Suara ombak kecil dari sungai terdengar samar bercampur dengan isak tangis Raffi yang tak kunjung berhenti. Komisaris Andika memberi isyarat kepada dua petugas untuk mendekat. Namun sebelum mereka sempat bergerak, Haji Umar mengangkat tangannya. Suaranya serak hampir seperti bisikan. Ia berkata bahwa tidak perlu lagi memaksa karena semua sudah selesai. Ia menatap langit yang mendung lalu, memejamkan mata sejenak, seolah mencari keberanian dari sesuatu yang lebih tinggi. Ketika matanya terbuka kembali, air mata menetes di pipinya yang berkerut. Ia berkata pelan bahwa dialah yang telah melakukan semua itu. Kata-kata itu jatuh seperti batu besar di tengah air tenang. Semua orang yang mendengar terdiam. Raffi menatap ayahnya tanpa berkedip. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara yang keluar. Haji Umar melangkah pelan ke halaman, berdiri di depan kandang besi. Tempat dosa terbesarnya kini terbuka lebar. Ia menatap ular yang masih terbaring lemas. Setelah proses regurgitasi, lalu berkata dengan suara yang lebih jelas. Ia mengaku bahwa 2 malam lalu, saat Raffi masih berada di Pekanbaru, ia telah kehilangan kendali atas dirinya. Suara Haji Umar bergetar, seperti orang yang menahan sesuatu di dalam dada selama terlalu lama. Ia bercerita bagaimana rasa kesepian dan pikiran kotor telah menguasainya. Ia mengaku telah tergoda oleh keindahan dan kelembutan Siti Rahma, menantunya sendiri yang selama ini begitu menghormatinya. Ia menyebut dirinya gila dikuasai oleh setan. Dan ketika Siti melawan serta mengancam akan melaporkan perbuatannya, ia panik dan menutup mulut perempuan itu dengan tangan sendiri hingga napasnya berhenti. Suara di halaman menjadi sunyi. Hanya terdengar napas berat dari semua yang hadir. Raffi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Komisaris Andika menatap Haji Umar dengan rahang mengeras, menahan amarah yang berkecamuk. Tapi ia tahu ini bukan saat untuk meledak. Ia harus mendengar semuanya sampai selesai. Lelaki tua itu melanjutkan pengakuannya. Setelah sadar bahwa Siti sudah tak bernyawa, ia bingung dan ketakutan. Ia tahu Raffi akan segera pulang dan semuanya akan terbongkar. Dalam keputusasaan, matanya tertuju pada kandang di belakang rumah. Ia berkata bahwa saat itu pikirannya gelap. Ia berpikir, jika tubuh itu hilang maka tidak akan ada bukti. Ia membawa jasad Siti ke gudang kecil di samping rumah dan melakukan hal yang tak bisa dibayangkan oleh siapapun. Suaranya tercekat, tubuhnya bergetar ketika mengucapkannya. Ia mengatakan bahwa ia telah memotong jasad itu menjadi beberapa bagian lalu memberikannya satu persatu kepada ular sanca peliharaannya. Ia mengira semuanya akan lenyap.
ditelan oleh waktu dan perut hewan itu. Ia percaya kebohongannya akan menutup dosa yang ia buat. Tapi ternyata yang ditelan bukan hanya jasad, melainkan seluruh kehidupannya. Raffi berdiri dengan langkah limbung, menatap ayahnya dengan mata penuh air mata dan kemarahan. Ia berteriak para menanyakan mengapa ayahnya tega melakukan hal sekejam itu. Mengapa harus membunuh perempuan yang telah memperlakukan dirinya seperti ayah sendiri. Suaranya pecah di udara seperti petir di langit yang gelap. Haji Umar tidak menjawab. Ia hanya menunduk lalu berlutut di tanah. Tangannya terentang ke depan. Ia berkata pelan bahwa ia tidak pantas lagi disebut manusia dan meminta agar dirinya segera ditangkap. Komisaris Andika mengangguk pada dua petugas di dekatnya. Mereka mendekat dan memasang borgol di pergelangan tangan lelaki tua itu. Tidak ada perlawanan, hanya tubuh lemah yang pasrah. Haji Umar menunduk, menangis tanpa suara. Sementara itu, Raffi berdiri diam menatap ayahnya yang kini menjadi tahanan. Wajahnya penuh luka yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Langit Mandah berubah gelap meski hari belum siang. Awan tebal menutupi matahari dan angin berhembus kencang membuat daun kelapa berdesir seperti bisikan duka. Di halaman rumah itu, kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Tapi bersamaan dengan itu, sebuah keluarga pun hancur selamanya. Komisaris Andika menatap ke sungai yang mengalir di kejauhan. Dalam diam, ia tahu bahwa keadilan akan ditegakkan. Tapi, tidak ada hukum di dunia yang bisa menyembuhkan luka di hati seorang anak yang kehilangan istri, sekaligus ayahnya dalam satu hari. Langit Mandah hari itu, seolah menanggung duka yang sama dengan keluarga Raffi Saputra. Awan menggantung rendah di atas. Rumah-rumah kayu dan angin, yang biasanya membawa wangi kelapa kini, terasa dingin menusuk tulang. Setelah pengakuan mengerikan yang mengguncang seluruh kampung, halaman rumah Raffi dipenuhi aparat kepolisian dan tim forensik. Garis kuning membentang di sekitar kandang ular. Sementara para petugas bekerja dalam diam mencatat setiap detail yang mungkin menjadi bukti. Raffi duduk di tangga depan rumah, matanya kosong menatap sungai yang mengalir. Pelan, di kejauhan suara mesin perahu terdengar samar. Tapi bagi Raffi, dunia terasa berhenti. Ia tidak lagi merasakan apapun, hanya kelelahan yang menekan dada. Di belakangnya, Komisaris Besar Andika Putra berbicara dengan timnya, mengatur proses evakuasi ular dan pengumpulan barang bukti. Hewan besar itu akan dibawa ke pusat konservasi di Tembilahan. Sementara sisa-sisa jasad Siti Rahma dikumpulkan dengan hati-hati dan dimasukkan ke dalam kantong forensik. Setiap langkah dilakukan dengan penuh hormat, seolah mengiringi kepergian seseorang yang pernah dicintai banyak orang. Di beranda rumah, Haji Umar duduk dengan tangan terborgol. Dijaga dua petugas berseragam. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dalam satu malam. Tatapan matanya kosong seperti seseorang yang telah kehilangan arah. Ia tidak berbicara, tidak menangis lagi, seolah semua air mata telah habis bersama pengakuan yang ia keluarkan pagi tadi. Setiap kali matanya bertemu pandang dengan Raffi, lelaki tua itu menunduk dalam diam. Tak ada lagi kata yang bisa diucapkan. Segala sesuatu yang pernah menyatukan mereka sebagai ayah dan anak kini telah hancur bersama dosa yang tak bisa ditebus. Komisaris Andika menghampiri Raffi. Ia duduk di sebelahnya, memberi waktu beberapa saat sebelum berbicara. Suaranya lembut, tapi tegas. Ia berkata bahwa segala proses hukum akan berjalan sesuai aturan, bahwa apapun yang terjadi, kebenaran sudah ditemukan, dan tugas mereka adalah memastikan keadilan ditegakkan. Raffi mendengarkan tanpa menoleh. Ia hanya mengangguk pelan. Matanya masih menatap sungai yang mengalir. Suaranya serak. Ketika akhirnya berkata bahwa keadilan mungkin bisa ditegakkan, tapi kedamaian tidak akan pernah kembali ke rumah ini. Andika tidak menjawab. Ia tahu tidak ada kata yang bisa menenangkan hati seorang lelaki yang baru kehilangan segalanya. Ia menepuk bahu Raffi pelan, lalu berdiri dan memberi perintah kepada bawahannya. Petugas membawa Haji Umar keluar rumah. Ketika melangkah melewati halaman, lelaki tua itu berhenti sejenak di depan Raffi. Ia membuka mulut, ingin berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya air mata yang jatuh di pipinya yang berkerut. Raffi menatapnya, tanpa ekspresi, lalu memalingkan wajah.
Ia tidak sanggup melihat lebih lama. Mobil polisi perlahan bergerak menjauh, meninggalkan debu yang melayang di udara. Suara mesin menghilang di tikungan, menyisakan keheningan panjang. Raffi masih duduk di tempat yang sama, memandangi jalan yang kini kosong. Rumah itu terasa begitu besar, tapi juga begitu sunyi. Semua yang pernah membuatnya hangat kini telah hilang. Foto pernikahan di dinding kini hanya menjadi pengingat pahit tentang cinta yang berakhir dalam tragedi. Siang itu, hujan turun perlahan. Tetesannya mengenai atap seng menciptakan irama lembut yang biasanya menenangkan. Tapi, bagi Raffi, suara itu seperti ratapan. Ia berjalan masuk ke kamar yang dulu ia bagi bersama Siti. Di atas meja, rias masih ada sisir kayu kecil dan selembar kain putih yang sudah kering. Ia menyentuh benda itu dengan lembut lalu jatuh berlutut di lantai. Tangis yang ia tahan sejak pagi akhirnya pecah. Ia memanggil nama istrinya berulang kali, tapi yang menjawab hanya gema suaranya sendiri. Beberapa jam kemudian, rumah itu sepi. Para petugas sudah pergi. Garis polisi masih terpasang di belakang rumah. Hanya Raffi dan Komisaris Andika yang tinggal. Lelaki tua itu memutuskan menunggu sampai Raffi siap pergi ke kantor polisi untuk memberi keterangan resmi. Mereka duduk di ruang tamu yang kini dipenuhi aroma lembab dan debu. Andika menatap Raffi dengan iba. Ia tahu bahwa pemuda ini tidak hanya kehilangan istri, tapi juga kehilangan kepercayaan terhadap dunia. Raffi akhirnya berbicara. Ia bertanya, apakah ada yang bisa menghapus kenangan buruk? Komisaris Andika menjawab pelan bahwa tidak ada yang bisa menghapusnya, tapi waktu bisa membuatnya lebih ringan untuk dibawa. Ia berkata bahwa dalam pekerjaannya, ia sering melihat banyak orang yang kehilangan segalanya. Tapi, mereka tetap bisa berdiri karena ada alasan untuk hidup. Ia menatap Raffi dalam-dalam dan berkata bahwa mungkin Siti ingin ia terus hidup, bukan tenggelam dalam duka. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti cahaya kecil di tengah gelap. Sore menyelang. Polisi datang kembali untuk menjemput Raffi ke kantor Polres di Tembilahan. Di sana ia akan dimintai keterangan resmi sebagai saksi. Sebelum berangkat, Raffi berjalan ke belakang rumah untuk terakhir kalinya. Ia berdiri di depan kandang besi yang kini kosong. Tanah di sekitarnya masih basah, dan aroma besi bercampur bau lembab tercium. Samar, ia menatap tempat itu lama lalu berbisik dalam hati bahwa disinilah cinta dan keluarga yang ia banggakan dulu berakhir. Ia memejamkan mata, membiarkan air mata terakhirnya jatuh. Ketika mobil bergerak meninggalkan halaman, Raffi menatap rumahnya dari jendela. Rumah kayu itu berdiri diam, seperti tubuh tanpa jiwa. Komisaris Andika duduk di kursi depan, menatap jalan panjang yang menuju ke arah kota. Di kepalanya ia memikirkan laporan yang harus ia tulis malam ini. Tapi di hatinya, ia tahu bahwa kasus ini bukan sekadar angka di dalam berkas. Ini adalah kisah manusia tentang cinta, kesepian, dan dosa yang tumbuh di dalam sunyi. Hujan terus turun ketika mereka melintasi jembatan kecil menuju jalan utama. Di luar jendela, pohon-pohon kelapa bergoyang diterpa angin, seolah ikut berduka. Dan di dalam mobil itu, dua lelaki duduk dalam diam. Masing-masing membawa luka yang tak terlihat. Komisaris Andika membawa beban sebagai penegak hukum yang baru saja menyaksikan kegelapan hati manusia. Sementara Raffi membawa kenangan yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Hari itu, Mandah tidak hanya kehilangan seorang perempuan baik bernama Siti Rahma, tetapi juga kehilangan kehangatan dari sebuah keluarga yang pernah menjadi teladan bagi banyak orang. Hari mulai senja ketika mobil polisi yang membawa Raffi dan Komisaris Besar Andika tiba di kantor Polres Tembilahan. Langit berwarna abu-abu keperakan, dan sisa hujan masih menetes dari atap bangunan tua yang berdiri kokoh di pinggir jalan utama. Lampu di halaman depan sudah menyala, memantulkan cahaya kekuningan di atas genangan air. Udara lembab bercampur bau tanah basah menyelimuti seluruh suasana sore itu. Raffi melangkah pelan menuruni mobil. Bajunya masih basah di bagian bahu. Rambutnya lepek karena hujan. Wajahnya tampak lelah tapi langkahnya tetap tegas. Darah. Belakangnya, Komisaris Andika berjalan menyertainya, memberi isyarat kepada petugas di depan agar menyiapkan ruang pemeriksaan. Di dalam gedung, suasana tenang.
Hanya terdengar suara pena menulis di balik meja jaga dan percakapan pelan antara anggota polisi yang sedang bertugas malam itu. Raffi dibawa ke ruang tunggu di lantai 2. Dari tempat itu, ia bisa melihat ke arah ruang pemeriksaan yang pintunya tertutup rapat. Di dalam sana, Haji Umar sedang menjalani interogasi resmi pertamanya. Lelaki tua itu duduk di kursi besi, tangannya diborgol di atas meja, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, mata tuanya memerah karena kelelahan dan tangisan. Di depannya duduk komisaris Andika bersama 2 penyidik lain yang mencatat setiap kata yang keluar dari mulutnya. Di ruang tunggu, Raffi menatap dinding dengan tatapan kosong. Ia bisa mendengar samar suara dari ruangan sebelah. Suara ayahnya yang serak dan pecah di antara jeda panjang. Ia tidak ingin mendengarkan, tapi telinganya menolak menutup. Setiap kata yang keluar dari mulut ayahnya terasa seperti paku yang menembus dadanya. Komisaris Andika membuka berkas di depannya, lalu memulai pertanyaan dengan nada datar namun tegas. Ia meminta Haji Umar untuk menjelaskan lagi secara runtut bagaimana kejadian malam itu berlangsung. Lelaki tua itu menunduk lama sebelum mulai berbicara. Suaranya berat, kadang tercekat di tengah kalimat. Ia berkata bahwa malam itu ia sedang duduk di dapur sambil minum sedikit arak lokal yang tersisa dari tamu beberapa hari sebelumnya. Ketika Siti Rahma datang membereskan piring, pikirannya mulai dipenuhi hal-hal kotor yang selama ini ia lawan, tapi tak pernah benar-benar hilang. Ia mengaku mendekati menantunya dari belakang, menyentuh bahunya, lalu mencoba merayu dengan kata-kata yang tak pantas. Siti terkejut, menepis tangannya, dan berteriak marah. Ia menolak dengan keras dan berkata akan memberitahu Raffi tentang kelakuan ayahnya. Saat itulah Haji Umar kehilangan kendali. Dalam keadaan mabuk, ia mendorong Siti hingga jatuh dan menekan lehernya untuk membungkam. Ia tidak tahu berapa lama ia menekan, tapi ketika melepaskan tangannya, Siti sudah tak bergerak. Suara di ruangan itu hening sesaat. Salah satu penyidik berhenti menulis, menatap wajah lelaki tua itu dengan pandangan ngeri. Hai Umar menunduk, tangannya bergetar, lalu melanjutkan dengan suara hampir tak terdengar. Ia berkata bahwa setelah itu ia duduk di lantai lama sekali. Ia mencoba membangunkan Siti, tapi tubuh itu sudah dingin. Ia panik. Ia berpikir tentang anaknya yang akan segera pulang dan tentang rasa malu yang akan menimpa keluarganya. Dalam kebingungan itu, matanya tertuju pada kandang besi di belakang rumah, tempat ular sanca batiknya biasa berdiam. Ia berhenti sejenak, menelan ludah, lalu menatap ke arah komisaris Andika. Matanya berkaca-kaca. Ia berkata bahwa ia tidak tahu setan apa yang merasukinya malam itu. Ia merasa seolah tidak lagi menjadi manusia. Ia menyeret tubuh Siti ke gudang di belakang rumah, lalu memotongnya dengan alat yang biasa ia gunakan untuk memotong dahan pohon. Suaranya pecah ketika menceritakan bagian itu, seolah setiap kata menyayat dirinya sendiri. Setelah itu, ia membuka pintu kandang dan memberi potongan tubuh itu kepada ular peliharaannya, berharap semuanya akan lenyap. Di ruang tunggu, Raffi menutup telinganya dengan kedua tangan, tapi suara itu tetap menembus pikirannya. Ia menggigit bibirnya sampai berdarah. Air mata mengalir di pipinya tanpa henti. Ia tidak tahu lagi apakah ia sedang marah, sedih, atau hancur. Semua perasaan bercampur menjadi satu, menyesakkan dadanya. Ia berdiri, berjalan ke jendela, dan menatap langit, malam yang masih mendung. Cahaya lampu jalan memantul di air hujan membuat dunia tampak bergetar. Sementara di dalam ruang pemeriksaan, Komisaris Andika menutup berkas catatan. Ia menatap Haji Umar lama, lalu berkata bahwa setiap kejahatan pada akhirnya akan membawa dirinya sendiri ke jurang. Ia berkata bahwa tidak ada kebohongan yang bisa menutupi darah, karena darah akan selalu mencari cahaya untuk terlihat. Haji Umar menunduk dalam diam. Ia tidak membantah, tidak berusaha mencari alasan. Ia hanya mengucapkan pelan bahwa ia siap menanggung semua hukuman, tapi tidak tahu bagaimana menghadapi mata anaknya lagi. Komisaris Andika memberi isyarat kepada petugas untuk membawa Haji Umar ke sel tahanan sementara. Lelaki tua itu berdiri dengan langkah berat, tangannya masih diborgol. Ketika ia melewati ruang tunggu,
Matanya bertemu dengan Raffi. Waktu seperti berhenti di antara mereka. Raffi menatap dengan tatapan hampa. Tidak ada amarah, tidak ada belas kasihan, hanya kehampaan yang dalam seperti jurang yang tak bertepi. Haji Umar membuka mulut ingin mengatakan sesuatu, tapi penjaga menarik lengannya, membawanya pergi. Raffi berdiri di tempatnya, tubuhnya kaku. Ketika suara langkah ayahnya menghilang di koridor, ia perlahan jatuh berlutut. Tangannya menutup wajah, dan untuk beberapa menit hanya suara isaknya yang terdengar di ruangan itu. Komisaris. Andika berdiri di pintu memandang pemandangan itu dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang menegakkan hukum, tapi tentang melihat bagaimana cinta, dosa, dan darah bisa menghancurkan semua yang manusia sebut keluarga. Di luar hujan mulai turun lagi. Tetesannya mengenai genting, dan jendela menimbulkan suara yang lembut tapi menyayat. Di langit manda, tidak ada bintang malam itu, hanya gelap yang dalam. Dan di dalam gedung itu, dua generasi yang dulu disatukan oleh kasih kini terpisah oleh dinding dingin keadilan dan penyesalan. Beberapa hari setelah pengakuan Haji Umar, kabar tentang tragedi di Mandah menyebar ke seluruh penjuru Riau. Dari warung kopi, di tepi sungai sampai stasiun radio lokal, orang-orang membicarakannya dengan suara lirih, seolah takut dosa itu ikut menular lewat kota-kota. Mereka tidak percaya bahwa seorang ayah yang selama ini dikenal saleh dan disegani bisa melakukan perbuatan sekejam itu kepada menantunya sendiri. Desa Mandah yang biasanya tenang kini dipenuhi bisikan, tatapan curiga, dan rasa takut yang menebal di udara. Di pasar pagi, para ibu yang sedang menimbang kelapa berbisik di balik tudungnya. Di surau, para lelaki tua membahasnya dengan nada prihatin. Ada yang menyebutnya ujian, ada pula yang menyebutnya kutukan karena kesombongan manusia. Anak-anak dilarang mendekati rumah Raffi yang kini telah dipasangi garis polisi dan dibiarkan kosong. Rumah kayu itu berdiri sunyi, menjadi saksi bisu dari dosa besar yang mengguncang hati seluruh warga. Media mulai datang ke Manda. Mobil-mobil berlogo stasiun televisi dari Pekanbaru dan Batam berjejer di tepi jalan kecil. Mereka memotret halaman rumah, mewawancarai tetangga, dan menulis berita dengan judul besar yang mengguncang hati siapapun yang membacanya. Di layar televisi, wajah Raffi Saputra muncul sekilas. Digambarkan sebagai suami yang kehilangan segalanya. Sedangkan nama Haji Umar disebut dengan nada dingin sebagai pelaku kejahatan yang tak hanya menodai hukum, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan agama. Raffi menonton berita itu dari ruang kecil di rumah sepupu ibunya di Tembilahan. Ia sudah beberapa hari tinggal di sana atas saran Komisaris Andika untuk menjauh dari keramaian dan tekanan media. Setiap kali melihat foto istrinya ditampilkan di layar, dadanya terasa seperti diremas. Ia tidak sanggup menonton lebih lama. Ia mematikan televisi, lalu duduk di lantai, menatap kosong ke arah jendela. Di luar, suara azan maghrib berkumandang, mengingatkan manusia untuk berdoa. Tapi malam itu, Raffi hanya diam, matanya kosong, pikirannya melayang entah kemana. Sejak tragedi itu, Raffi jarang berbicara. Ia menolak makan, tidur hanya sebentar, lalu bangun dengan keringat dingin. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Siti Rahma muncul. Diikuti suara ayahnya yang bergetar saat mengaku. Ia tidak tahu apakah yang lebih menyakitkan adalah kehilangan istrinya atau kenyataan bahwa pelakunya adalah darah, daging sendiri. Ia hidup dalam kabut yang tebal, di mana hari dan malam tidak lagi memiliki batas. Komisaris Besar Andika datang menemuinya 2 hari sekali. Lelaki itu tidak hanya datang sebagai penegak hukum, tetapi sebagai manusia yang ingin memastikan Raffi tidak tenggelam dalam kesedihan. Ia membawakan makanan, menanyakan kabar, lalu berbicara dengan nada lembut. Dalam pertemuan mereka, Andika jarang membahas kasus itu. Ia lebih sering membicarakan hal-hal kecil seperti kenangan masa kecil di kampung atau cerita tentang orang-orang yang berhasil berdiri kembali setelah kehilangan. Kata-kata itu sederhana, tapi dalam setiap kalimatnya ada ketulusan yang menenangkan. Suatu sore ketika langit mulai memerah di ufuk barat, Raffi akhirnya membuka suara. Ia bertanya kepada Andika, apakah dosa seorang ayah
bisa dihapuskan oleh penyesalan? Komisaris itu terdiam lama sebelum menjawab. Ia berkata bahwa penyesalan memang tidak bisa menghapus dosa, tapi bisa menjadi jalan menuju pengampunan, jika benar-benar datang dari hati yang tulus. Namun katanya lagi, ada luka yang hanya bisa disembuhkan oleh waktu dan keberanian untuk memaafkan. Meski tidak melupakan, Raffi mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca, tapi di wajahnya mulai muncul sedikit ketenangan yang selama ini hilang. Sementara itu, di kantor polisi, proses hukum terhadap Haji Umar berjalan cepat. Pengakuannya lengkap, didukung bukti kuat dari hasil forensik dan keterangan para saksi. Berkas perkara segera dikirim ke kejaksaan. Dalam berita resmi yang dikeluarkan pihak kepolisian, kasus itu disebut sebagai salah satu kejahatan paling mengerikan di Provinsi Riau. Dalam 10 tahun terakhir, foto Komisaris Andika muncul di surat kabar bersama kalimat singkat tentang keberanian timnya dalam mengungkap kebenaran. Tapi di balik semua pujian itu, Andika tahu bahwa kemenangan hukum kali ini tidak membawa kebahagiaan, hanya kesedihan yang lebih dalam. Malam itu di rumah sepupu, Raffi keluar ke teras. Udara terasa lembab setelah hujan. Ia duduk di kursi bambu, menatap ke langit. Di antara awan, bulan terlihat samar. Ia teringat malam-malam ketika Siti duduk di sampingnya, menyalakan lampu kecil dan bercerita tentang impian mereka memiliki anak. Semua itu kini tinggal kenangan yang berputar di kepalanya, seperti lagu sedih yang tidak pernah berhenti. Ia menghembuskan napas panjang, lalu menatap kedua telapak tangannya. Di sana masih terasa dingin seperti sisa dari dunia yang baru saja runtuh. Dari kejauhan, suara kendaraan lewat di jalan besar. Kota Tembilahan mulai ramai lagi setelah sempat sunyi oleh hujan. Tapi bagi Raffi, dunia di luar seolah tidak lagi penting. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk menemukan makna dari semua ini. Ia tidak tahu bagaimana caranya melanjutkan hidup, tapi ia tahu bahwa diam selamanya bukan jawabannya. Ia memejamkan mata dan berbisik pelan, seolah berbicara kepada Siti di alam lain. Ia berjanji akan terus hidup bukan karena ia sudah kuat, tapi karena ia tidak ingin kematian istrinya menjadi sia-sia. Di tempat lain, di dalam sel sempit berjeruji besi, Haji Umar duduk sendirian. Cahaya lampu menyorot wajahnya yang menua. Ia menatap dinding dengan mata kosong, lalu menunduk dalam diam. Setiap malam ia mendengar suara yang tidak bisa ia hilangkan. Suara Siti menangis, suara Raffi memanggilnya, dan suara dirinya sendiri yang menjerit menyesal. Ia berdoa tanpa henti, tapi hatinya tahu bahwa doa itu mungkin tidak akan pernah sampai. Dan di luar sana berita tentang dirinya terus berputar di layar televisi dan halaman surat kabar. Nama Haji Umar kini menjadi peringatan bagi banyak orang tentang batas tipis antara kesepian dan kejahatan, antara cinta dan nafsu, antara manusia dan bayangan gelap dalam dirinya. Malam turun pelan di Tembilahan. Lampu jalan mulai menyala, memantulkan bayangan lembut di atas, sungai yang mengalir tenang. Udara malam terasa lembab dan sunyi. Hanya sesekali terdengar suara katak dari arah rawa. Di rumah kecil tempat Raffi Saputra menumpang, ia duduk sendirian di lantai, menatap sajadah yang masih tergelar. Salat baru saja usai, tetapi hatinya belum juga tenang. Setiap kali menutup mata, bayangan wajah ayahnya muncul, lalu berganti dengan senyum lembut istrinya, Siti Rahma. Dua wajah itu silih berganti di dalam pikirannya, membuat dadanya sesak. Sudah 2 minggu sejak kejadian di Manda, namun Raffi masih hidup di antara mimpi buruk dan kenyataan. Ia jarang bicara dengan siapapun, hanya dia memandangi dinding atau menatap langit dari beranda. Tidur pun tidak pernah nyenyak dan setiap kali terjaga, ia mendengar suara yang seperti tangisan di dalam kepalanya. Tetangga yang datang menjenguk selalu berkata bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya, tetapi baginya waktu justru membuat luka itu terasa lebih dalam. Atas permintaan, Komisaris Besar Andika, seorang psikolog dari Pekanbaru datang menemuinya. Namanya Dr. Sulastri, seorang wanita berusia paruh baya dengan wajah teduh dan suara lembut. Pertemuan pertama mereka sangat singkat. Dr. Sulastri tidak banyak bertanya, hanya mendengarkan dengan sabar. Ketika Raffi bercerita tentang malam-malam gelap yang ia lalui,
Luka bisa terlihat, dan bahwa menangis bukan tanda kelemahan, melainkan cara hati agar tidak pecah. Perkataan itu membuat Raffi terdiam lama. Setelah itu, ia mulai membuka sedikit demi sedikit perasaannya. Ia bercerita tentang mimpi buruk, tentang rasa bersalah yang tidak beralasan, tentang ketakutan setiap kali mendengar suara hujan menetes di atap. Dokter Sulastri mendengarkan tanpa menyela. Di akhir pertemuan, ia berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba yang berusaha bertahan meskipun dunia terasa hancur di sekelilingnya. Malam itu, Rai berjalan ke tepi sungai. Air mengalir pelan, memantulkan sinar, bulan yang separuh tertutup awan. Ia duduk di atas batu besar, menatap permukaan air yang beriak halus, angin membawa aroma tanah basah, dan daun mangga yang gugur. Untuk pertama kalinya, sejak tragedi itu, Raffi menarik napas panjang tanpa terasa sesak. Ia menatap langit dan berbisik dalam hati, "Siti, aku masih di sini. Aku belum kuat, tapi aku akan berusaha." Sementara itu, di rumah tahanan Polres Tembilahan, Haji Umar menjalani hari-harinya dengan tubuh lemah dan hati hancur. Sel sempit itu dingin dan gelap. Hanya ada sebuah lampu kecil di sudut langit-langit. Setiap pagi ia duduk di lantai sambil menggenggam tasbih yang diberikan petugas. Ia jarang makan, jarang bicara, dan hampir tidak tidur. Di malam hari, para penjaga sering mendengar suaranya bergetar dalam doa panjang. Kadang-kadang ia menangis lalu, diam dalam waktu lama, seolah tenggelam dalam penyesalan yang tak bertepi. Komisaris besar, Andika, sering datang memeriksa tahanan itu. Setiap kali menatap wajah Haji Umar, hatinya terasa berat. Ia tahu dosa lelaki itu tidak bisa dihapus, tetapi di balik sorot matanya, ada sesuatu yang menyerupai kejujuran dari penyesalan yang tulus. Ia melihat manusia yang sudah dikalahkan oleh hawa nafsu, lalu dihancurkan oleh rasa bersalah. Suatu sore, Andika mengunjungi Raffi lagi. Mereka duduk di belakang rumah di bawah sinar matahari yang lembut. Suara burung murai terdengar dari kejauhan dan angin sore membawa aroma bunga melati yang sedang mekar. Raffi tampak sedikit lebih tenang, meski masih ada kesedihan di matanya. Andika menatapnya dengan penuh simpati, lalu bertanya pelan, "Bagaimana perasaanmu hari ini, Raffi?" Raffi menatap sungai lalu menjawab lirih, "Saya tidak tahu, Pak. Kadang saya ingin melupakan semuanya, tapi setiap kali mencoba, wajah beliau muncul lagi. Saya marah, tapi di sisi lain saya juga merasa kasihan." Andika mengangguk pelan. "Itu manusiawi," katanya. "Kita semua punya sisi gelap. Ada yang mampu menahannya, ada yang kalah olehnya. Ayahmu kalah, Raffi. Tapi jika kamu terus memelihara amarah, kamu juga akan kalah. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi membebaskan diri dari rantai yang sama." Raffi terdiam lama menatap air sungai yang berkilau di terpa cahaya sore. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Ia tidak tahu apakah sudah sanggup memaafkan, tetapi di dalam hatinya perlahan tumbuh pengertian bahwa kebencian tidak akan membawa ketenangan. Ia menarik napas panjang dan menunduk. Mungkin inilah langkah pertama menuju kedamaian. Bukan melupakan, melainkan menerima bahwa luka itu ada. Beberapa hari kemudian atas permintaan Andika, Raffi diberi kesempatan untuk bertemu ayahnya di ruang tahanan. Pertemuan itu singkat dan sunyi. Haji Umar masuk dengan langkah gontai. Tangannya diborgol, matanya tertunduk. Raffi berdiri tanpa berkata apa-apa. Napasnya bergetar. Tidak ada suara di ruangan itu selain detak jam dinding. Akhirnya Haji Umar berbicara. "Pelan, Nak. Maafkan aku. Aku tidak pantas lagi disebut ayah. Aku tidak minta kamu mengerti. Hanya ingin kamu tahu bahwa setiap malam aku memohon agar Tuhan mengambil nyawaku duluan. Aku sudah mati sejak malam itu." Raffi menatapnya lama. Suaranya pelan ketika ia menjawab, "Saya tidak tahu apakah bisa memaafkan, Pak. Tapi saya tidak mau membenci lagi. Saya hanya ingin tenang, untuk saya dan untuk Siti." Air mata menetes di pipi Haji Umar. Ia menunduk dalam diam, sementara Raffi perlahan berbalik dan berjalan keluar tanpa menoleh. Meski hatinya masih sakit, langkahnya terasa sedikit lebih ringan.
Di dadanya, ada rasa lega yang belum pernah ia rasakan sejak hari tragedi itu. Ketika keluar dari kantor polisi, langit sore tampak indah. Matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, memantulkan warna oranye di atas air sungai Indragiri. Di pinggir jalan, Komisaris Andika sudah menunggunya. Ia tersenyum kecil. "Sudah selesai?" tanyanya. Raffi mengangguk. "Sudah, Pak." Entah kenapa rasanya lebih tenang. Andika menepuk bahunya pelan. "Itu artinya kamu sudah mulai sembuh," katanya dengan suara lembut. Mereka berjalan berdampingan menuju motor yang terparkir. Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang menggema di antara pepohonan. Raffi menatap langit yang berubah jingga dan berbisik dalam hati, "Siti, aku masih di sini, dan aku akan terus hidup." Pagi di Tembilahan terasa berat dan muram. Langit berwarna kelabu, dan udara lembab membawa aroma sungai yang khas. Di halaman Pengadilan Negeri Tembilahan, puluhan orang sudah berkumpul sejak matahari belum tinggi. Mereka berdiri dalam diam. Sebagian membawa koran yang memuat berita tentang kasus Haji Umar. Seorang ayah yang menodai darahnya sendiri, dengan kejahatan yang tak terbayangkan. Para wartawan sibuk dengan kamera dan catatan. Sementara polisi berjaga di setiap sudut menjaga agar suasana tetap tertib. Hari itu adalah hari sidang pertama. Kasus yang selama berminggu-minggu menjadi pembicaraan seantero Riau akhirnya dibawa ke pengadilan. Di ruang sidang, kursi kayu berderet rapi. Udara di dalam terasa lembab dan pengap. Bau kertas tua bercampur dengan aroma keringat dan debu. Di deretan depan, Raffi Saputra duduk diam. Wajahnya tampak pucat, matanya sayu, tapi sorotnya tegas. Ia datang bukan untuk mencari pembalasan, melainkan untuk melihat kebenaran berdiri tegak di hadapan hukum. Pintu ruang sidang terbuka. Dua petugas membawa masuk seorang lelaki tua dengan tangan di borgol. Haji Umar berjalan, perlahan. Langkahnya goyah. Rambutnya yang dulu hitam kini memutih seluruhnya. Wajahnya pucat dan kurus. Tidak ada lagi wibawa yang dulu membuatnya disegani warga Manda. Kini yang tersisa hanya tubuh renta dan mata kosong dari seseorang yang telah kehilangan segalanya. Suara bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Sebagian orang menunduk. Sebagian menatap dengan pandangan tak percaya. Ketika Haji Umar duduk di kursi terdakwa, suasana menjadi hening. Semua mata tertuju padanya. Ia tidak berani menatap siapapun, terutama anaknya. Sementara itu, di sisi lain, ruangan. Jaksa penuntut umum menyiapkan berkas tebal di atas meja. Di depan mereka, 3 hakim duduk tegak, mengenakan jubah merah dengan wajah serius. Ketua majelis hakim mengetukkan palu kayu, menandakan sidang dimulai. Suara ketukan itu menggema keras seperti tanda bahwa takdir sudah tidak bisa diubah lagi. Jaksa mulai membacakan dakwaan. Suaranya tegas dan lantang. Ia menjelaskan seluruh kronologi kejadian. Mulai dari niat jahat yang muncul, percobaan pelecehan terhadap Siti Rahma, sampai perbuatan keji yang mengakhiri hidup perempuan tak berdosa itu. Setiap kalimat terasa seperti luka yang kembali dibuka. Raffi duduk diam, menggenggam erat tangan di atas lututnya. Ia menunduk, tapi setiap kata yang dibacakan terdengar jelas di telinganya. Ia tidak bisa menutup telinga, karena di sanalah suara kebenaran bergema. Meski begitu menyakitkan, Haji Umar menunduk dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak berani menatap hakim, jaksa, atau anaknya sendiri. Tangannya bergetar, napasnya tersengal. Di sela-sela dakwaan, sesekali ia menutup wajahnya, menahan tangis, tapi air mata terus mengalir tanpa bisa dibendung. Setelah pembacaan dakwaan selesai, ketua majelis, hakim memandang ke arah terdakwa dan bertanya apakah ia mengerti isi dakwaan tersebut. Dengan suara serak dan nyaris tak terdengar, Haji Umar menjawab bahwa ia mengerti. Hakim bertanya lagi, apakah ia ingin menyangkal atau mengakui seluruh tuduhan. Hai Umar mengangkat kepala perlahan menatap ke arah depan, lalu berkirak semuanya. Tidak ada yang salah dalam dakwaan itu. Semua yang tertulis adalah perbuatan saya. Suasana ruang sidang menjadi hening. Tak ada yang berani berbicara. Beberapa orang bahkan menunduk.
tidak sanggup menatap wajah lelaki tua itu. Jaksa menatap berkasnya, lalu menutupnya perlahan. Ia tidak perlu menambahkan apa-apa lagi. Pengakuan itu sudah lebih kuat daripada 1000 bukti. Raffi menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh di dalam dadanya. Perasaan campur aduk bergemuruh. Ada kemarahan, kesedihan, dan juga rasa iba yang aneh terhadap ayahnya sendiri. Ia tidak tahu apakah yang ia rasakan itu salah. Ia hanya tahu bahwa di balik semua keburukan yang terjadi, ia masih melihat sosok tua yang dulu mengajarinya membaca Al-Quran, yang dulu memandikan dirinya waktu kecil, dan kini duduk di depan hakim menunggu vonis untuk kejahatan yang ia buat sendiri. Ketika giliran saksi dipanggil Komisaris Besar, Andika naik ke mimbar. Ia memberikan keterangan dengan suara tenang dan terukur. Ia menceritakan bagaimana penyelidikan dilakukan, bagaimana laporan dari Raffi membuka jalan menuju penemuan yang mengejutkan, dan bagaimana akhirnya kebenaran terungkap melalui tindakan berani tim forensik dan konservasi. Setiap kata yang diucapkannya menggambarkan proses panjang dari sebuah perjuangan untuk menyingkap dosa yang disembunyikan di balik tembok rumah sederhana di Manda. Di tengah kesaksiannya, Andika menoleh sekilas ke arah Raffi. Pandangan mereka bertemu sejenak. Tidak ada kata yang terucap, tapi dalam tatapan itu tersimpan pemahaman mendalam bahwa kebenaran meskipun menyakitkan, tetap harus dihadirkan ke dunia agar jiwa manusia tidak terus terperangkap dalam kegelapan. Ketika sidang berakhir, Haji Umar dibawa kembali ke ruang tahanan. Ia berjalan pelan dan di tengah langkahnya sempat berhenti di depan bangku tempat Raffi duduk. Ia menatap anaknya sejenak. Tatapan itu penuh penyesalan dan kerinduan, seolah ingin mengucapkan ribuan kata yang tidak sanggup diucapkan. Tapi sebelum suara keluar dari bibirnya, petugas menggandengnya pergi. Raffi hanya bisa menunduk, menatap lantai kayu yang dingin. Ia tidak tahu apakah hatinya lega atau hancur lebih dalam lagi. Di luar gedung pengadilan, wartawan sudah menunggu. Mereka memotret, bertanya, berusaha mencari kata dari Raffi, tapi ia tidak menjawab satuun. Ia hanya berjalan melewati kerumunan itu dengan langkah berat. Di sisi jalan, Komisaris Andika berdiri menunggunya. Lelaki tua itu menepuk bahunya dan berkata dengan lembut bahwa hari ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah bagian dari perjalanan menuju kedamaian. Langit tembilahan mulai gelap ketika mereka meninggalkan halaman pengadilan. Di kejauhan, suara azan asar menggema, seolah memanggil manusia untuk kembali kepada ketenangan. Raffi menatap langit yang diselimuti awan tebal. Dalam hatinya ia berbisik lirih, "Aku sudah melihat semuanya, dan aku akan belajar untuk hidup lagi meski dengan luka yang tak akan pernah hilang." Beberapa hari setelah sidang pertama, tembilahan kembali ramai di warung kopi, di pasar, di pinggir pelabuhan. Semua orang masih membicarakan kasus Haji Umar. Setiap orang punya pendapatnya sendiri. Ada yang marah, ada yang kasihan, ada pula yang hanya ingin tahu nama keluarga. Raffi menjadi bahan bisik-bisik. Di tempat-tempat ramai, orang menatapnya dengan pandangan iba, namun juga rasa ingin tahu yang tajam. Raffi tahu hal itu. Setiap kali ia berjalan di pasar atau membeli beras di warung, selalu ada bisikan yang terdengar pelan di belakangnya. Kadang ada yang menatapnya dengan belas kasihan, tapi ada juga yang memandang seolah ia membawa aib besar. Meski tidak ada satuun kata kasar yang diucapkan, namun tatapan-tatapan itu lebih tajam daripada pisau. Ia tidak menyalahkan mereka, namun setiap kali pulang ke rumah, hatinya terasa semakin lelah. Malam-malamnya kembali sunyi. Ia sering duduk di depan rumah, menatap sungai, mendengarkan suara air yang beradu dengan tepi perahu. Di langit bulan, setengah mengintip di antara awan, seolah ikut memandang kesedihan yang tak pernah surut. Kadang Raffi bertanya dalam hati, sampai kapan ia harus hidup dalam bayangan dosa orang lain? Ia tidak melakukan kesalahan, tetapi rasa malu dan beban itu seakan menempel pada dirinya. Suatu malam, Komisaris Besar Andika datang berkunjung. Lelaki paruh baya itu datang dengan pakaian sederhana, tanpa seragam, membawa 2 gelas kopi panas. Mereka duduk di beranda.
Angin malam berhembus lembut dari arah sungai. Beberapa saat mereka hanya diam mendengarkan suara jangkrik. Lalu Andika membuka percakapan dengan nada tenang. Raffi, aku tahu semua ini tidak mudah, tapi hidup harus terus berjalan. Jangan biarkan masa lalu mencuri seluruh masa depanmu. Raffi menunduk, matanya menatap ke arah gelas di tangannya. Ia berkata pelan, saya tidak tahu bagaimana caranya, Pak. Setiap kali saya berusaha melupakan, selalu ada sesuatu yang mengingatkan. Wajah istri saya, suara, orang-orang, bahkan bau tanah di halaman rumah pun mengembalikan semuanya. Andika mengangguk pelan. Ia menatap jauh ke sungai yang gelap, lalu berkata dengan nada penuh makna, waktu tidak bisa menghapus luka, Raffi. Tapi waktu bisa mengajarkan kita untuk berjalan sambil menahan sakit. Kau tidak harus melupakan. Cukup belajar berdamai dengan yang sudah terjadi. Kata-kata itu membuat Raffi terdiam lama. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ia tidak bisa lari selamanya. Ia harus berdiri lagi untuk dirinya sendiri dan untuk mengenang Siti dengan cara yang lebih baik. Beberapa hari kemudian, atas saran Dr. Sulastri, Raffi mulai mencoba hal-hal kecil untuk memulihkan diri. Ia pergi ke masjid setiap pagi, membantu membersihkan halaman, menyapu lantai, dan menata tikar. Para jemaah tua di sana menerimanya dengan senyum hangat. Tidak ada yang menyinggung masa lalunya. Di antara doa-doa subuh dan lantunan ayat suci, Raffi mulai merasakan ketenangan kecil yang dulu hilang. Suatu hari, setelah salat subuh, seorang ustaz tua menghampirinya. Lelaki itu menatapnya dengan mata lembut dan berkata, "Nak, tidak semua yang buruk berakhir buruk. Kadang Tuhan menurunkan ujian untuk menguatkan kita, bukan untuk menghancurkan. Luka yang kamu bawa bisa menjadi jalan menuju kebaikan. Jika kamu mau mengubahnya menjadi doa." Perkataan itu menembus hati Raffi. Ia mengangguk, pelan dan menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia merasa ada sesuatu yang hangat menyentuh hatinya. Mungkin inilah yang selama ini ia cari. Bukan pelarian, bukan lupa, tapi makna di balik penderitaan. Hari-hari berikutnya berjalan lebih ringan. Ia mulai membantu tetangga yang membutuhkan, memperbaiki pagar masjid, menolong anak-anak membaca Iqra di sore hari. Para warga mulai melihatnya bukan lagi sebagai anak seorang penjahat, tetapi sebagai pemuda yang sedang berjuang menemukan jalan hidupnya kembali. Di wajahnya mulai terlihat ketenangan yang lama hilang. Suatu sore, ia menerima surat dari pengacara pengadilan. Di dalamnya tertulis bahwa sidang lanjutan akan digelar minggu depan. Raffi membaca surat itu lama lalu menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ia harus datang, bukan untuk menyaksikan penderitaan ayahnya, tetapi untuk menutup bab yang belum selesai. Ia ingin menatap kenyataan itu dengan hati yang lebih kuat. Malam itu, ia duduk di depan rumah, menatap sungai yang berkilau terkena cahaya bulan. Ia berbicara pelan seolah kepada Siti yang mungkin sedang mendengar dari dunia lain. Siti, aku akan datang lagi, tapi kali ini bukan untuk menangis. Aku akan datang untuk melepaskan. Angin malam berembus lembut, membawa aroma bunga melati dari halaman belakang. Suara azan Isya terdengar sayup dari kejauhan. Di wajah Raffi muncul senyum kecil. Senyum yang mungkin belum sepenuhnya bahagia, tetapi sudah cukup untuk menandakan bahwa jiwanya mulai sembuh. Minggu berikutnya, tembilahan kembali diselimuti suasana tegang. Sejak pagi buta, halaman pengadilan negeri sudah ramai. Polisi menjaga ketat di setiap pintu. Sementara wartawan berkumpul di depan gedung, menyiapkan kamera dan mikrofon. Hari itu adalah sidang kedua, dan semua orang tahu hari ini akan menentukan nasib Haji Umar, lelaki tua yang namanya telah mengguncang seluruh Riau. Raffi datang lebih pagi. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung polos. Langkahnya pelan, tapi pasti. Di tangannya ia menggenggam tasbih kecil peninggalan istrinya. Sesuatu yang selalu ia bawa sejak tragedi itu. Di depan pintu pengadilan, seorang petugas menyambut dan mempersilakan ia masuk. Beberapa orang menatapnya dengan rasa iba, tapi Raffi menunduk dan terus berjalan. Ia tidak ingin perhatian. Ia hanya ingin menyaksikan keadilan berdiri tanpa amarah. Di dalam ruang sidang, udara
terasa berat. 3 hakim sudah duduk di kursinya, mengenakan jubah merah dengan wajah tegas. Jaksa penuntut umum dan pengacara pembela telah menyiapkan berkas mereka. Tak lama kemudian, 2 petugas membawa masuk Haji Umar. Lelaki tua itu tampak jauh lebih lemah dari sebelumnya. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, langkahnya lambat dan bergetar. Ketika duduk di kursi, terdakwa, ia memejamkan mata, seolah pasrah pada apapun yang akan datang. Ketua Majelis Hakim membuka sidang dengan suara lantang, menegaskan bahwa hari ini pengadilan akan mendengarkan keterangan, saksi tambahan dan kesimpulan akhir dari kedua belah pihak sebelum memutuskan hukuman. Suara palu kayu menjema keras, dan ruangan langsung hening. Saksi pertama yang dipanggil adalah seorang dokter forensik dari Pekanbaru. Ia memberikan penjelasan rinci tentang hasil pemeriksaan, tentang bagaimana penyebab kematian, luka yang ditemukan, dan bukti yang menguatkan bahwa semua perbuatan dilakukan dengan kesadaran penuh. Suaranya datar dan tenang. Tapi, setiap kalimat seperti menancap tajam di hati Raffi. Ia menunduk, menggenggam, tasbihnya kuat-kuat, seolah ingin menahan gelombang emosi yang kembali menyerbu. Saksi berikutnya adalah Komisaris Besar Andika. Ia berdiri tegak, mengenakan seragam resmi, wajahnya penuh wibawa. Dalam suaranya yang mantap, ia menjelaskan langkah-langkah penyelidikan, kerja keras timnya, dan keputusan berani yang diambil untuk mengungkap kebenaran di tengah keraguan. Ia menyebut bagaimana Raffi tidak menyerah meski semua orang sempat mengira istrinya pergi meninggalkan rumah. Setiap kalimatnya menegaskan bahwa cinta dan keyakinan seorang suami bisa menjadi kunci terbukanya keadilan. Ketika Andika selesai berbicara, suasana di ruang sidang berubah menjadi lebih tenang. Banyak orang menunduk merenungi bagaimana satu keluarga bisa hancur hanya karena dosa yang tumbuh dari keinginan gelap manusia. Lalu giliran Haji Umar diberi kesempatan bicara. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, tangan terborgol di depan dada. Suaranya serak, napasnya pendek. Ia berkata bahwa tidak ada alasan yang bisa membenarkan apa yang telah ia lakukan. Ia mengakui semuanya tanpa pembelaan. Ia berkata bahwa setiap malam ia berdoa agar Tuhan mencabut nyawanya sebelum hari ini tiba. Karena rasa malu dan penyesalan sudah menjadi siksaan yang lebih berat dari penjara manapun. Ia menatap ke arah Raffi yang duduk di kursi penonton dan matanya basah. "Nak," katanya lirih, "aku tidak berharap ampunan, tapi aku ingin kamu hidup. Jangan biarkan dosaku ikut menenggelamkanmu." Kata-kata itu menggema di ruang sidang yang sunyi. Raffi menunduk, dadanya bergemuruh. Ada rasa sesak yang menekan dari dalam antara kebencian dan kasih yang masih tersisa untuk ayahnya. Ia tidak sanggup menjawab apapun, hanya air matanya yang jatuh pelan di atas lantai dingin. Ketua Majelis Hakim kemudian mempersilakan jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan akhir. Jaksa berdiri tegak, membuka berkas dengan tangan mantap. Ia menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa tidak ada pembenaran bagi kejahatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan dilakukan terhadap anggota keluarga sendiri. Dengan suara tegas dan jelas, jaksa menuntut hukuman paling berat yang diperbolehkan oleh hukum negara. Suasana kembali tegang. Banyak orang menarik napas panjang. Sebagian menatap Haji Umar dengan pandangan kosong. Sebagian lainnya menggeleng pelan. Haji Umar tetap menunduk seolah menerima semuanya. Setelah itu, giliran pengacara pembela berbicara. Ia tidak membantah bukti atau tuntutan. Ia hanya memohon keringanan dengan alasan usia tua dan penyesalan mendalam dari terdakwa. Ia berkata bahwa tidak ada hukuman yang lebih berat daripada hidup dengan rasa bersalah atas kematian darah daging sendiri. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada majelis hakim dengan harapan belas kasihan dari sisi kemanusiaan. Setelah mendengar semuanya, Ketua Majelis Hakim menunda sidang untuk musyawarah keputusan akhir. Ia mengetukkan palu kayu 3 kali. Suaranya bergema keras, menandakan bahwa waktu penghakiman sudah dekat. Raffi berdiri perlahan, kakinya lemas, tapi ia memaksakan diri untuk berjalan keluar ruang sidang.
Di luar, udara terasa lebih segar, tapi hatinya tetap berat. Langit tembilahan berwarna kelabu, seolah ikut berduka. Di tangannya, tasbih kecil itu terasa hangat. Ia menatapnya lama, lalu menggenggamnya lebih erat sambil berbisik dalam hati. Siti, sebentar lagi semua akan selesai. Aku hanya ingin tenang. Sore itu ketika matahari tenggelam di balik sungai, lonceng pengadilan berdentang pelan. Suaranya menggetarkan udara, menandakan bahwa malam akan membawa keputusan yang tak bisa diubah lagi. Hari pembacaan putusan akhirnya tiba. Sejak fajar, langit tembilahan tampak redup, seolah ikut menyembunyikan matahari di balik awan tebal. Udara lembab, berat, dan penuh tekanan yang tak terlihat. Di depan gedung pengadilan negeri, kerumunan warga sudah menunggu. Ada yang datang karena penasaran, ada yang datang karena simpati kepada Raffi, dan ada pula yang ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana hukum menutup kisah kelam itu. Di antara kerumunan itu, Raffi berjalan. Peleng, ia mengenakan baju koko abu-abu dan sarung gelap. Wajahnya tenang, tapi langkahnya berat. Dalam genggamannya masih ada tasbih kecil, satu-satunya peninggalan dari Siti Rahma yang selalu ia bawa. Setiap kali ia menyentuhnya, seolah ada kekuatan lembut yang menuntun langkahnya. Ketika masuk ke ruang sidang, suasana terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi suara kamera yang berklik-klik. Semua orang diam, menunggu dengan napas tertahan. Di depan, 3 hakim sudah duduk di kursi tinggi mengenakan jubah merah. Di sisi kanan, jaksa dan pengacara duduk sejajar. Wajah mereka serius dan tegang. Pintu besi di sisi kiri terbuka dan 2 petugas membawa masuk Haji Umar. Lelaki tua itu tampak sangat lemah. Langkahnya goyah, tubuhnya membungkuk. Di bawah cahaya lampu ruang sidang, wajahnya terlihat pucat seperti abu. Ia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Ketika duduk di kursi terdakwa, tangannya bergetar hebat dan suaranya pelan berzikir seperti seseorang yang sedang bersiap menghadapi kematian. Ketua majelis hakim mengetukkan palu kayu 3 kali. Suaranya menggema di seluruh ruangan menandakan sidang dimulai. Semua orang menegakkan badan, dan udara di dalam ruangan seakan berhenti mengalir. Dengan suara berat dan tenang, sang hakim mulai membacakan putusan. Ia mengulas kembali seluruh perjalanan kasus, mulai dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, bukti-bukti yang diajukan, keterangan saksi, hingga pengakuan penuh dari Haji Umar sendiri. Setiap kalimat terasa seperti paku yang menancap di hati Raffi. Ia menunduk, menggenggam tasbihnya lebih erat, dan berusaha menahan napas agar dadanya tidak meledak oleh rasa sesak. Suara hakim terus berlanjut, tenang namun tegas. Ia berkata bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya melanggar hukum negara, tetapi juga telah melanggar nilai moral dan agama yang paling dasar. Ia menyebut bahwa sebagai ayah terdakwa, seharusnya menjadi pelindung bagi keluarga, bukan sumber penderitaan. Ia menegaskan bahwa perbuatan itu tidak hanya menghilangkan satu nyawa, tetapi juga menghancurkan kehidupan anak kandung sendiri dan menodai martabat keluarga. Haji Umar menunduk semakin dalam. Dari jarak tempat duduknya, Raffi melihat ayahnya menggigil. Air mata menetes dari pipi keriput itu jatuh di lantai dingin ruang sidang. Kemudian, suara hakim menjadi lebih berat dan ruangan semakin hening. Dengan mempertimbangkan semua hal katanya, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman paling berat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ayah berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang menggema menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Haji Umar bin Qasim atas tindak pidana pembunuhan dan pelanggaran berat terhadap kesusilaan. Suara palu kayu mengetuk meja 3 kali, keras, tajam, dan memecah keheningan seperti petir di langit gelap. Ruang sidang berubah menjadi lautan bisikan. Beberapa orang menarik napas panjang, ada yang menutup mulut, ada pula yang menangis pelan. Yaksa menunduk, sementara pengacara menatap kosong ke depan. Petugas bersiap mengamankan terdakwa. Haji Umar tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk dalam. Kedua tangannya terlipat di dada, bibirnya bergerak lirih membaca doa. Lalu ia menatap ke arah Raffi.
Pandangan mereka bertemu hanya sebentar, namun cukup untuk memecahkan pertahanan hati yang telah lama membeku. Dalam pandangan itu, ada banyak hal, penyesalan, kasih, dan keinginan untuk berpamitan. Raffi menjijit bibir. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Antara lega dan kehilangan. Antara keadilan dan duka. Ia tahu keputusan itu benar. Tetapi hatinya terasa hancur melihat darah daging sendiri menerima hukuman yang tidak bisa diubah. Ketika petugas menggandeng Haji Umar keluar dari ruang sidang, lelaki tua itu sempat berhenti di dekat Raffi. Ia menatap anaknya sekali lagi lalu berbisik pelan. "Maafkan, ayah, nak." Setelah itu, langkahnya dibawa pergi ke arah pintu besi. Pintu menutup perlahan, menimbulkan suara berat yang bergema lama di ruangan yang kini kembali sunyi. Raffi duduk kaku. Ia tidak sanggup berdiri. Komisaris Andika yang duduk di belakangnya maju, menepuk bahunya pelan. "Sudah selesai," katanya lembut. "Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tapi kamu telah melakukan yang benar." Raffi mengangguk pelan. Matanya menatap kosong ke arah kursi kosong tempat ayahnya tadi duduk. Tepuk tangan. Ketika keluar dari pengadilan, udara sore terasa berbeda. Matahari perlahan muncul dari balik awan, memantulkan cahaya keemasan di atas sungai Indragiri. Burung-burung terbang pulang ke sarang. Raffi berdiri di halaman, menatap langit yang mulai jernih. Di hatinya ada rasa perih, tapi juga kedamaian kecil yang sulit dijelaskan. Mungkin inilah yang disebut penutup. Bukan akhir dari cinta, bukan akhir dari kesedihan, melainkan awal dari penerimaan. Ia menarik napas panjang dan melangkah pergi, meninggalkan gedung pengadilan yang kini tampak sunyi di bawah cahaya sore. Beberapa minggu setelah vonis dibacakan, kehidupan di Tembilahan perlahan kembali tenang. Namun ketenangan itu hanya terlihat dari luar. Di hati Raffi Saputra, badai masih sering datang tanpa tanda. Ia mencoba menjalani hari-hari seperti biasa, membantu warga di masjid, memperbaiki atap rumah yang bocor, bahkan mulai ikut berdagang kecil di pasar. Tapi setiap malam ketika semua orang sudah tidur, ia masih terjaga lama, menatap langit dari jendela kamarnya, bertanya dalam diam kepada Tuhan, mengapa semuanya harus berakhir seperti ini? Hari-hari itu membuatnya semakin sering ke makam Siti Rahma. Letaknya di tepi kampung, di bawah pohon Kamboja yang selalu berbunga putih. Di sana udara terasa berbeda, lebih lembut, lebih jujur. Setiap kali Raffi datang, ia membawa sebotol air bunga, seikat melati, dan waktu yang panjang untuk diam. Ia tidak menangis lagi, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa berat. Ia duduk bersila di depan nisan sederhana itu, menatap nama istrinya yang terukir dengan huruf yang mulai pudar. "Siti," bisiknya pelan, "semuanya sudah selesai. Hukum telah bicara. Ayah sudah menerima ganjaran atas dosanya. Aku tidak tahu apakah ini disebut adil, tapi aku ingin percaya bahwa di sisi Tuhan semua akan ditimbang dengan seimbang." Angin sore berembus pelan, menggoyangkan dedaunan Kamboya. Sehelai kelopak jatuh di pangkuannya. Raffi menatapnya lama, lalu memungut dan meletakkannya di atas batu nisan. Ia tersenyum kecil. Dalam senyum itu ada duka, tapi juga ketulusan yang lahir dari keikhlasan. Sejak hari itu, Raffi mulai rajin membantu anak-anak kampung belajar mengaji. Ia membuka pengajian kecil di beranda rumahnya. Setiap sore, suara tawa anak-anak memenuhi halaman, menggantikan kesunyian yang dulu menyesakkan. Warga kampung perlahan melihat Raffi bukan lagi sebagai anak dari seorang pembunuh, tetapi sebagai pemuda yang sedang menebus kehidupan dengan amal. Orang-orang datang meminta nasihat, meminta tolong, dan Raffi menerimanya dengan hati yang lapang. Namun malam-malamnya tetap menjadi waktu untuk merenung. Ia sering duduk sendirian di beranda, menatap sungai Indragiri yang berkilau di bawah cahaya bulan. Kadang, ia teringat masa-masa awal pernikahannya saat Siti menyiapkan sarapan sambil bersenandung pelan. Ia masih bisa mendengar suaranya di antara gemericik air dan desau angin. Tapi kini kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Ia hanya menjadi bagian dari dirinya, seperti luka yang sudah sembuh namun meninggalkan bekas yang tidak akan hilang.
Suatu malam komisaris besar Andika datang berkunjung. Lelaki itu membawa beberapa bungkusan kecil berisi makanan dan senyum hangat seperti biasa. Mereka duduk di depan rumah ditemani kopi hitam dan suara jangkrik. Andika menatap Raffi lama lalu berkata pelan, "Aku bangga padamu. Banyak orang hancur karena kehilangan. Tapi kamu memilih untuk tetap hidup dan memberi makna. Tidak, semua orang bisa sekuat itu." Raffi menatap ke arah sungai, lalu menjawab tenang. "Saya tidak kuat, Pak. Saya hanya belajar menerima. Kalau saya terus menolak, saya tidak akan pernah tenang. Dulu saya marah pada ayah, marah pada nasib, bahkan marah pada Tuhan. Tapi sekarang saya tahu marah tidak mengubah apa-apa, hanya membuat hati lebih berat." Andika mengangguk pelan. "Kau benar," katanya. "Kadang pengampunan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri." Kata-kata itu membuat Raffi terdiam lama. Ia memejamkan mata, merasakan angin yang berembus lembut menyentuh wajahnya. Dalam hening itu, ia merasa seolah mendengar bisikan lembut dari masa lalu. Siti dengan suara lembutnya seakan berkata bahwa hidup tidak berhenti di tengah kesedihan, bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebersamaan, tapi tentang doa yang terus mengiringi meski dunia sudah memisahkan. Keesokan harinya, Raffi kembali ke makam Siti. Ia membawa bunga yang lebih segar, air bunga yang baru. Ia duduk di depan nisan itu lebih lama dari biasanya. Ia berbicara pelan seperti berbicara kepada seseorang yang duduk di depannya. "Siti, aku sudah belajar memaafkan. Aku memaafkan ayah, memaafkan takdir, bahkan memaafkan diriku sendiri. Aku tahu kau sudah tenang di sana. Sekarang tugasku adalah melanjutkan hidup dengan tenang. Di sini, angin pagi bertiup lembut, menggoyangkan daun-daun Kamboja, dan dari celah awan, sinar matahari turun perlahan, menyinari makam itu." Raffi menatap cahaya itu lama, lalu menunduk. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena duka, melainkan karena rasa syukur yang tulus. Sebelum pulang, ia menatap nisan itu sekali lagi. Senyum kecil menghiasi wajahnya. Lalu ia berbisik, "Siti, aku akan terus hidup, dan setiap langkahku akan membawa namamu dalam doa." Ia berjalan pulang dengan langkah ringan, melewati jalan setapak yang dipenuhi bunga Kamboja gugur. Di langit, burung-burung berterbangan, seolah ikut mengiringinya pulang. Di dadanya, luka lama memang belum hilang sepenuhnya, tetapi kini telah berubah menjadi cahaya lembut yang menerangi jalan hidupnya. Musim hujan tiba di Tembilahan. Setiap pagi udara terasa lembab dan dingin. Suara hujan turun lembut di atas atap seng rumah-rumah kayu. Sungai Indragiri tampak berwarna kecoklatan. Arusnya mengalir perlahan membawa dedaunan dan ranting dari hulu. Di tengah suasana itu, Raffi Saputra duduk di beranda rumah kecilnya, menatap jauh ke arah air yang beriak. Di pangkuannya tergeletak sebuah mushaf Al-Quran tua peninggalan ayahnya. Halamannya mulai menguning, tetapi huruf-hurufnya masih jelas terbaca. Sudah hampir setahun sejak vonis dijatuhkan. Hidupnya kini lebih tenang. Meski kesepian masih sering menyapa, ia tidak lagi dibayangi rasa malu, karena warga kampung telah menerima dirinya kembali dengan hati terbuka. Setiap sore, anak-anak datang ke rumahnya belajar mengaji. Dan setiap malam ia memimpin doa bersama di masjid kecil di ujung kampung. Suaranya lembut dan mantap, seolah semua kepedihan telah berubah menjadi kekuatan yang tenang. Kadang ia masih memimpikan Siti Rahma. Dalam mimpinya, istrinya tersenyum sambil menatapnya dari kejauhan. Di bawah cahaya lembut yang menyerupai sinar fajar, ia tidak berbicara, hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Raffi selalu terbangun dengan hati hangat setiap kali mimpi itu datang. Ia percaya bahwa Siti telah tenang di sisi Tuhan dan mungkin sedang mendoakan dirinya agar tetap kuat menapaki sisa hidup. Suatu pagi, Raffi menerima surat dari lembaga pemasyarakatan tempat Haji Umar ditahan. Di dalamnya tertulis kabar bahwa lelaki tua itu telah meninggal dunia karena sakit. Ia wafat dengan tenang setelah menjalani hukuman beberapa bulan. Raffi membaca surat itu lama. Matanya tidak berkedip. Tidak ada air mata yang jatuh, hanya perasaan sunyi yang sulit dijelaskan. Hari itu juga ia pergi ke masjid, duduk lama di depan mihrab.
Setelah salat zuhur, ia memejamkan mata dan berdoa panjang. Di dalam doanya, ia tidak meminta apapun, hanya memohon agar Tuhan mengampuni dosa ayahnya dan menerima amal kebaikan kecil dari dirinya sendiri. Ia tahu bahwa tidak ada manusia yang sepenuhnya bersih dari salah dan hanya Tuhan yang memiliki hak untuk menghakimi dengan sempurna. Sore harinya, Raffi berjalan ke tepi sungai. Hujan baru saja reda dan udara terasa segar. Di langit, pelangi muncul perlahan di antara awan, memantulkan warna lembut ke permukaan air. Ia berdiri lama di sana, menatap pelangi itu dengan senyum kecil. Dalam hatinya, ia berbisik, "Siti, ayah, semoga kalian berdua damai di tempat yang lebih baik. Aku akan terus melangkah membawa doa dan kenangan ini sebagai bekal hidup." Di belakangnya, suara anak-anak mengaji mulai terdengar dari masjid. Suara mereka jernih dan tulus menggema di udara senja. Raffi menatap ke arah mereka lalu melangkah pulang dengan langkah perlahan. Di wajahnya tidak ada lagi beban yang dulu menekan, hanya ketenangan dari seseorang yang telah berdamai dengan takdir. Malam itu hujan turun lagi. Raffi duduk di dekat jendela sambil membaca Al-Quran. Ketika sampai pada surah Ar-Rahman, ia berhenti sejenak dan menatap langit yang gelap di luar sana. Suara hujan berpadu dengan lantunan ayat yang keluar dari bibirnya, menciptakan harmoni yang lembut. Di sela-sela ayat, air matanya jatuh, tapi bukan karena duka, melainkan karena rasa syukur. Ia sadar bahwa hidup tidak selalu membawa kebahagiaan, tapi setiap penderitaan pun punya makna. Ia mengerti bahwa keadilan Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang diinginkan manusia, namun selalu datang di waktu yang tepat. Ia juga mengerti bahwa cinta sejati bukan hanya ketika seseorang masih di sisi kita, tapi ketika kita mampu mendoakannya dengan tulus meski telah pergi jauh. Ketika malam semakin larut, Raffi menutup mushafnya, memandangi sungai yang berkilau di terpa cahaya petir jauh di horizon. Di hatinya ada rasa damai yang dalam, seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah tersesat terlalu lama. Ia berbisik pelan, "Hidup ini memang tidak mudah, tapi selama masih ada doa, tidak ada luka yang benar-benar gelap." Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga kamboja dari halaman makam. Suara azan subuh dari kejauhan terdengar samar, menandakan datangnya hari baru. Raffi berdiri melipat sajadahnya, lalu tersenyum. Di luar sana hujan mulai berhenti, dan dari balik awan, cahaya pertama matahari muncul perlahan menerangi rumah kecil itu dengan sinar keemasan yang hangat. Kisah Raffi Saputra, lelaki yang kehilangan segalanya, namun menemukan kembali makna hidup dalam doa dan pengampunan pun berakhir di sini. Sebuah perjalanan dari luka menuju cahaya, dari sikka duka menuju ketenangan. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua bahwa seberat apapun ujian hidup, selalu ada ruang untuk memaafkan, selalu ada kesempatan untuk bangkit, dan selalu ada cahaya bagi hati yang mau percaya. Untuk para pendengar, jika kisah ini menyentuh hati, jangan lupa tinggalkan komentar tentang pelajaran yang kalian rasakan. Dari perjalanan hidup Raffi dan Siti Rahma, tekan suka dan berlangganan, agar kisah berikutnya bisa sampai ke telinga dan hati kalian. Karena setiap cerita kehidupan sekecil apapun, pasti menyimpan makna yang mampu mengubah cara kita memandang dunia. Ya,